Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala ashrafi khalqillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah wa wala amma ba'd. Sahabat kajian Islam yang dimuliakan Allah. Setiap manusia ingin hidup dunia dan akhiratnya baik. Ada model manusia yang dari awal kehidupannya baik, tapi akhirnya tidak baik atau su'ul khatimah. Ada lagi manusia yang awalnya tidak baik, maksiat, tapi akhirnya husnul khatimah. Ada juga yang gak sedikit awalnya baik, akhirnya baik. Tentunya poin ketiga yang sangat setiap muslim dambakan. Baik dunia, baik akhirat. Mau baik dunia, mau baik akhirat, semuanya ada aturan mainnya. Sebagaimana Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, atau yang lebih kita kenal dengan Imam Syafi'i, beliau mengatakan, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Kata Imam Syafi'i, siapa orang yang mau hidup dunianya berkah, gemah ripah, sukses segala bidang, maka harus pakai ilmu dunia. Siapa orang yang ingin akhiratnya baik, surgawi, maka harus pakai ilmu. Wa man aradahuma, dan siapa yang ingin dua-duanya baik semuanya, fa alaihi bil ilmi, wajib bagi dia dengan ilmunya. Tentunya ilmu ini yang sesuai dengan koridor Al-Quran dan hadis. Berarti kalau ada seorang anak manusia ingin hidup dunia akhirat serba baik tanpa ilmu dalam kancah ruang lingkup Al-Quran dan hadis, maka mungkin bisa dikatakan mustahil. Karena sudah digariskan konsep ini di dalam Al-Quran. Keluar dari Quran, keluar dari hadis, berarti bukan ilmu yang sewajarnya. Ada orang senang tapi nggak tenang. Uangnya banyak tapi utangnya lebih banyak. Ada orang senang tapi nggak tenang hidupnya. Hidupnya di hotel yang berkelas, tapi hatinya nggak pernah tenang. Ada pihak yang berwenang untuk menarik dirinya ke sel. Apa sebabnya? Karena tersangka korupsi. Ada orang yang senang mengumbar syahwatnya kepada yang bukan halal. Zina diharamkan di dalam agama kita. Tidak ada sejarahnya seorang anak manusia keluar dari rel yang seharusnya dia senang, dia bahagia. Tidak ada. Saudara yang dimuliakan Allah, oleh sebab itu setiap individu muslim, kita ingin bahagia dunia akhirat, harus dengan ilmu. Jangan sampai kita seperti orang yang kerja pada satu perusahaan, kita punya atasan, kita punya bos, kita punya majikan. Setiap kita kerja, tapi setiap bulan gak digaji, capek doang. Atau seperti kita dagang, untung enggak malah buntung. Akal manusia yang waras pasti tidak ingin seperti itu. Kerja tapi nggak digaji. Tapi ilustrasi seperti ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan sebuah gambaran. Al-Fakir temukan satu hadis sahih di dalam kitab Dalilul Falihin ala Syarh Riyadhus Salihin. Al-Imam An-Nawawi menukil satu hadis baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah ketika berkumpul dengan sahabat, Rasul nanya, wahai sahabat, atadruna manil muflis? Kalian tahu tidak siapa orang yang bangkrut? Oh, saya tahu Rasul. Apa jawabannya?
man la lahu dirham wala mata. Orang yang tidak punya harta, orang yang tidak punya banda, termasuk dagang, gak untung. Itu yang bangkrut ya Rasul. Jawabanmu benar, tapi belum betul. Kok bisa ya Rasul? Hakikatnya orang yang bangkrut itu adalah orang golongan umatku. Nanti di akhirat, ya'ti yaumal qiyamah bisalatin wasyamin wazakatin. Ini orang dulu di dunia hebat ibadahnya, sholatnya hebat, bukan cuma sekedar yang wajib, yang sunnah dikerjakan. Puasanya bukan sekedar yang wajib, puasa sunnah dikerjakan. Zakat juga bukan yang wajib, sedekahnya luar biasa. Oh, si antero negeri tahu dia orang yang dermawan. Tapi kalian tahu, ketika sejengkal dia akan masuk surga, ternyata qad syatama haza. Dulu pernah di dunia, dia pernah memaki orang, termasuk dia pernah zolim kepada orang secara lisan, difitnah orang, dibuli orang, dikecilkan orang. Sehingga selangkah lagi memasuk surga, di situ mahkamah Rabbul Jalil untuk menyelesaikan perkara dunia yang belum selesai. Ini orang yang dulu difitnah, yang dulu dicaci, dimaki, dijelekin, dia minta pengadilan yang maha tinggi dari Allah yang maha luhur. Kira-kira, ya Allah ya Rabb, saya tidak terima kalau si fulan masuk surga. Kenapa? Dulu saya pernah dicaci, dulu saya pernah dimaki, difitnah saya sama dia. Saya tidak terima ya Allah. Intinya, maka sebagian dari pahala sholatnya, bahkan seluruhnya tergantung dia punya dosa, diberikan kepada orang yang dulu dizolimin. Oh, masih banyak lagi pahala. Sejengkal masuk surga, ternyata dulu di dunia, qad akala mala haza. Ada orang yang pernah ngaku-ngaku pernah dizolimin secara finansial. Ya Allah, ya Rabb, hamba tidak terima si fulan masuk surga. Memang kenapa? Dulu uang kami ditilep. Tahu tilep pemirsa? Dikorupsi, dicolong. Dulu uang kami diambil dengan zolim. Ketika dagang suka curang, mengurangin timbangan, ngurangin takaran. Kan udah tahu, doaul mazlum mustajab la syakki fi. Doa orang yang dizolimi diijabah oleh Allah. Sekarang mahkamah Rabbul Jalil, ya Allah, ya Rabb, aku tuntut dia. Aku tidak terima. Aku dulu pernah dikorupsi. Uang saya, kenapa harus masuk kantong dia? Oh baik, maka malaikat mengambil pahala-pahala haji, pahala umroh, dan semua pahalanya diberikan kepada orang yang merasa dizalimi. Ternyata saudara, yang pernah dizalimi bukan satu orang, rakyat Indonesia. Yang amanah undang-undang dasar kita, pajak bumi dan bangunan, pajak motor, pajak mobil, pajak istri. Nggak ada ya, mohon maaf. Semua pajak-pajak kita dari rakyat, untuk rakyat, oleh rakyat. Tapi fakta empirisnya, wahai Allah, dulu di dunia pajak kami semuanya dari kami, oleh kami, tapi bukan untuk kami. Kembali kepada koruptor-koruptor, tikus-tikus negara. Ya Allah, ya Rabb, kami tidak terima. Sekian banyak rakyat Indonesia katakan seperti itu, banyak oknum-oknum yang memanfaatkan. Kami tidak terima ya Allah. Sekarang mahkamahmu, tolong tunaikan keadilanmu ya Allah ya Rabb. Maka ibadah yang lain diambilkan kepada itu orang. Masih ada, pahalanya masih banyak juga tuh orang. Sejengkal memasuk surga, ternyata faktanya qad safaka dama haza. Dulu dia pernah menumpahkan darah. Entah dia melukai, entah dia membunuh dengan cara zalim. Maka korbannya di depan Allah Rabbul Jalil meminta keadilan.
yang sebaik-baiknya. Ya Allah, dulu hamba orang dhaif, hamba lemah, hamba tidak bisa melawan dia. Sekarang dengan izin-Mu ya Allah, tunaikan keadilan-Mu. Hamba tidak terima. Oh, ternyata pahala-pahala yang lain yang masih tersisa diberikan kepada itu manusia. Masih ada pahala yang tersisa. Sejengkal memasuk surga, ditahan sama manusia lagi. Kamu kenapa? Ya Allah, qad daraba haza. Dulu saya nggak salah apa-apa. Memang dia jago silat. Dia mantan preman. Dulunya preman. Tapi saya nggak salah apa-apa ya Allah. Saya dipukul, saya diinjak, saya dicaci, saya ditendang. Saya nggak salah apa-apa ya Allah. Saya nggak terima. Ya Allah, balas sekarang dengan izin-Mu ya Allah. Hamba tidak terima. Akhirnya pahalanya habis saudara. Masih banyak orang-orang yang dizolimi ternyata. Yang dikorupsi masih ada. Yang dicaci masih ada. Yang dikibulin masih ada. Masih banyak manusia yang dizolimi. Tapi amalannya nih manusia udah habis. Maka dengan hak prerogatif Allah, malaikat diperintahkan untuk mengambil semua kezaliman, keburukan, dosa-dosa orang yang pernah dizalimi, diberikan kepada itu manusia yang zalim. Sedikit pun tidak ada ibadah sama sekali, justru ditimpa dengan dosa-dosa orang yang dizalimi. Ukhiza min khotoyahum, keburukan-keburukan mereka, maksiat-maksiat mereka, dosa-dosa orang yang pernah dizalimi diberikan kepada orang yang menzalimi dia ketika di dunia. Tapi hukum dunia kalis dengan keberadaan dia yang sangat berpengaruh. Akhirnya sabda Rasulullah, ini harusnya ahli surga, tapi karena ketimpa dengan bala musibah berbentuk maksiat dari orang-orang yang dizalimin, faturiha finnar, akhirnya masuk neraka dengan izin Allah. Banyak sholat, banyak puasa, zakat di mana-mana, sedekah luar biasa. Orang tahu dia orang hebat, tapi mata Allah tidak begitu. Allah nggak ngelihat perbuatan, Allah nggak ngelihat zahir tampang manusia, tapi Allah melihat hati dan niat. Inilah satu gambaran, ada orang rajin ibadah, tapi pada akhirnya masuk neraka. Wali'ayazubillah. Kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan kita dijauhkan daripada golongan tersebut. Sahabat kajian Islam yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan ini menjadi pecutan bagi Al-Fakir dan umumnya bagi seluruh para pemirsa yang budiman. Kita berharap mudah-mudahan Allah tutup usia kita dengan husnul khatimah. Lebih kurang Al-Fakir mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.